terlepas dan terjun bebas dari lantai 47 ke tanah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya aku selalu bahas pembunuhan, penculikan, ataupun hantu kali ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang kisah-kisah orang-orang yang terselamatkan dari maut, dari suatu bahaya yang seharusnya kalau dipikirin pakai logika ya, itu dapat menyebabkan kematian, dan untungnya mereka ini terselamatkan dan masih hidup setelah lolos dari kecelakaan ataupun kejadian naas yang menimpa hidup mereka. Kita semua tahu ya, kalau seandainya jodoh, maut, rezeki, itu semua kan udah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau memang itu bukan bagian kita, bukan saat kita untuk meninggal misalnya, itu pasti nggak akan terjadi kan di diri kita, dan itu pula lah yang terjadi sama orang-orang ini. Jadi buat kalian yang mau tahu sebenarnya apa sih dan siapa-siapa aja sih orang-orang yang terselamatkan dari maut itu, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Untuk yang pertama kita punya Vesna Vulovic. Vesna ini merupakan pramugari yang bekerja di pesawat milik maskapai Yugoslavia, yaitu JAJ penerbangan 367. Sebenarnya waktu hari itu bukanlah jadwal penerbangan si Vulovic ini, karena sebenarnya jadwalnya itu ketuker nih sama temennya dia di maskapai yang sama yang mempunyai nama depan yang sama juga, yaitu Vesna. Yang harusnya berangkat hari itu di pesawat itu adalah Vesna yang satunya, tapi karena jadwalnya ketuker nih, yang berangkat jadinya si Vesna Vulovic ini. Saat pesawat DC-9 ini sedang lepas landas, di tengah perjalanan pesawat ini mengalami kecelakaan dan meledak di tengah-tengah penerbangan. Pesawat ini meledak di atas pegunungan bersalju di daerah Cekoslowakia, dan si Vesna Vulovic ini adalah satu-satunya orang yang ada di dalam pesawat DC-9 ini yang selamat, sementara 27 penumpang lainnya dan semua awak-awak pesawat yang ada di dalam pesawat DC-9 itu meninggal dunia akibat dari ledakan yang terjadi di pesawat itu. Karena saat terjadi ledakan pesawat ini, si Vesna ini terjebak di ekor pesawat, akhirnya dia memutuskan untuk terjun bebas dari ketinggian 33.333 kaki, tinggi banget ya, atau sekitar 10.160 meter tanpa menggunakan parasut. Ya mungkin kan dalam keadaan pesawat yang udah meledak dan dia satu-satunya yang selamat nih, gak ada pilihan lain kan, mau cari parasut atau apa, mungkin udah gak keburu, orang pesawatnya terjun bebas loh, jatuh pesawatnya itu dalam keadaan lagi terjun gitu kan, dan dia pun terjun bebas tanpa menggunakan parasut dari ketinggian yang tadi aku sebutkan. Nah, tapi ya, beruntungnya dan mukjizatnya dari kejadian ini adalah si Vesna ini masih dinyatakan hidup setelah jatuh dari ketinggian 33.333 kaki tadi. Dan ini katanya merupakan kejadian yang sebenarnya tuh bisa dikategorikan sangat-sangat mustahil untuk terjadi gitu loh. Tapi kata penyidik yang menyelidiki kasus si Vesna ini jatuh dia dari atas itu, katanya Vesna ini bisa selamat karena ketika dia jatuh walaupun tanpa parasut tadi, dia jatuh ke atas kayak cabang-cabang pohon pinus yang ditutupin sama salju. Dan waktu itu lagi musim salju, si Vesna ini jatuh di kedinginan ataupun di suhu di bawah 0,0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius. Dan karena itulah katanya dia terbantu dan masih bisa diselamatkan. Nah, si Vulovic ini diselamatkan oleh seorang penjaga hutan yang mendengar teriakan di tengah malam yang gelap itu, ya kan? Mungkin kan karena udah kesakitan banget, tapi waktu itu dia masih sadar, dia teriak-teriak nih, dan alhamdulillahnya untungnya didengarlah sama penjaga hutan. Langsung nih sama si penjaga hutan buru-buru kan si Vulovic nih yang dia tahu masih hidup nih ya, dibawalah ke rumah sakit. Dan si Vulovic ini, kita manggilnya Vesna aja ya, ribet soalnya. Si Vesna ini dibawa ke RS kan, dia koma selama 10 hari. Setelah diperiksa ternyata tengkoraknya si Vesna ini retak, tulang panggul, terus sama
sama apa namanya, tulang rusuknya juga retak katanya gitu. Setelah dia koma selama 10 hari itu, akhirnya dia sadar kan, dia sadar tuh dari komanya dan berobat lah kayak ya berobat seharusnya lah sampai dia sembuh. Menurut penyelidik yang melakukan penyelidikan tentang pesawat jatuh ini, pesawat ini dikatakan meledak karena bom yang ada di salah satu tas milik penumpang yang memang sengaja mungkin saja diseludupkan oleh salah satu penumpang yang bertujuan untuk meledakkan pesawat itu, katanya seperti itu. Pada tahun 1985, akhirnya si Vesna Vulovic ini masuk ke dalam rekor muri gitu loh. Rekor muri dari Guinness Book of Record sebagai seorang ataupun salah seorang yang selamat dari terjun bebas tanpa parasut. Itu kayak mukjizat banget gak sih? Dia bisa selamat dari kecelakaan yang 33.000 kaki loh. Bukannya terjun dari lantai 3 rumah aja bisa lewat ya, ini 33.000 kaki dan dia masih bisa selamat. Dan dia pun, si Vesna ini akhirnya meninggal dunia pada usia dia yang ke-66 tahun. Aku lupa bilang ya bahwa kejadian yang kecelakaan pesawat tadi itu terjadi pada tanggal 26 Januari 1972. Menurut kalian gimana? Apakah ini faktor keberuntungan atau memang mukjizat? Dan yang kataku tadi kan, kalau memang belum waktunya kita meninggal, kita pasti masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini. Oke, lanjut aja kita ke kasus ataupun ke orang yang selamat kedua. Untuk yang kedua kita punya Katrina Burgess. Katrina Burgess ini merupakan wanita yang mengalami kecelakaan mobil maut yang dialaminya pada usia dia yang ke-17 tahun. Kejadian ini pun dialaminya itu ketika dia membawa mobil di daerah dekat rumahnya, yaitu di Weymouth, Dorset. Nah, kecelakaan maut yang menimpanya ini menyebabkan Katrina mengalami cedera yang cukup parah. Bukan cukup parah sih, sangat-sangat parah kalau aku bilang ya. Ini parah banget sih, itu kayak gak berasa lagi, kayak bener-bener kayak berasa tulang lepas dari badan gak sih, ya Allah. Dia mengalami patah tulang leher, patah tulang punggung, hingga patah kaki. Ini mah bener-bener kayak dari leher, punggung, sampai ke kaki-kaki seluruh badannya tuh patah mematah. Bahkan nih ya, tulang rusuk sama paru-parunya tuh juga, tulang rusuk sama paru-paru tuh patah juga. Terus setelah kondisi parah yang diterima Katrina, kira-kira waktu dibawa ke RS apa nih yang dilakuin dokter ya kan? Dokter mikir apa nih yang harus kita lakukan kepada Katrina untuk menangani kondisi dia saat ini. Akhirnya dokter setelah berpikir beribu-ribu kali mungkin ya kalau aku bilang ya, dokter pun memutuskan untuk melakukan operasi yang sebenarnya dokter nih tahu nih operasi ini sangat beresiko tinggi, sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil karena sangat riskan gitu loh. Dan akhirnya dokter-dokter di rumah sakit itu pun memutuskan untuk melakukan operasi belah punggung. Operasi belah punggung ini maksudnya gimana? Jadi operasi belah punggung itu kan punggungnya dibelah kan, tepat di tengah-tengah tulangnya itu tuh dibelah, terus katanya dimasukkan penyangga pengganti tulang punggung yang di belakang ini dengan penyangga berbahan metal dan besi. Aduh, aku udah nggak tahu lagi sih itu gimana dia hidupnya gitu loh. Ya mau nggak mau ya, karena dokter udah nggak ada pilihan lagi, akhirnya operasi beresiko tinggi itu dilakukanlah oleh dokter dan tulang punggung si Katrina ini digantikanlah dengan penyangga yang berbahan metal dan besi tadi. Bismillah ya kan, dilakukanlah operasi, dimasukkanlah penyangga dengan bahan metal dan besi tadi. Dan ketakutan dokter ketika melakukan operasi ini, tapi akhirnya dilakukan ini juga, ternyata memperoleh mukjizat dari Yang Maha Kuasa juga kali ya, berkat doa-doa keluarga Katrina juga mungkin. Operasinya berhasil berjalan dengan lancar, bahkan 5 bulan pasca operasi, Katrina sudah dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, berjalan normal lagi. Ya, normal aja lah, seperti sebelum waktu kecelakaan naas itu menimpa dirinya. Bahkan katanya Katrina juga sudah tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obat untuk menopang kerusakan tulang yang ada di tubuhnya.
Ini bener-bener the power of miracle banget gak sih? Bener-bener mukjizat ataupun keajaiban itu memang ada gitu loh, yang kalau kita tuh bener-bener mintanya sungguh-sungguh. Mungkin juga seluruh keluarga Katrina ini berdoa dengan sangat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya kan, untuk sembuhkanlah gitu loh anak kami, sembuhkanlah keluarga kami si Katrina ini. Dan syukurnya Katrina benar-benar bisa sembuh walaupun jangka waktunya, tapi 5 bulan itu termasuk cepat loh untuk pemulihan tulang-tulang yang patah dan apa ya, kayak benar-benar bisa pulih banget tulang punggungnya yang digantiin sama penyangga metal dan besi itu. Tapi itu aku mikir sih, itu gimana dia tidur, gimana dia bergerak, emang sakit nggak ya? Aduh ya Allah, aduh hati-hatilah, hati-hati banget kalau bawa mobil, hati-hati banget kalau bawa kendaraan. Udahlah, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah macem-macem lah, udah yang penting kalau kata orang tuh alon-alon, asal kelakon gitu ya, pelan-pelan, yang penting nyampe rumah udah gitu kan. Udah, langsung aja kita lari ke yang terakhir, kisah orang yang selamat dari kecelakaan maut selanjutnya. Untuk yang terakhir kita punya Alcides Moreno. Pria ini, Alcides ini, kita manggilnya Alcides atau Moreno ya? Moreno aja ya. Nah, si Moreno ini bekerja di gedung pencakar langit di New York, Amerika Serikat. Nah, dia tuh kerjanya kayak ngelap-ngelapin kaca gedung tinggi-tinggi gitu, pakai lift yang gantung gitu loh. Tahu kan, kebayang kan lift yang buat ngebersihin kaca-kaca yang tinggi-tinggi itu. Nah, dia itu kerja di sana setiap harinya bersama kakaknya, saudara kandungnya nih. Kerjalah berdua mereka setiap hari seperti biasa ngebersihin kaca-kaca gedung. Dan gedung pencakar langit itu kan tinggi banget ya, kayak contohnya kayak gedung-gedung di luar negeri kan memang banyak yang tinggi-tinggi banget, yang puluhan atau ratusan lantai gitu kan. Nah, si Moreno ini kerja di gedung-gedung seperti itu. Dia kerjalah setiap hari membersihkan kaca jendela, ya kegiatan rutin sehari-harinya lah sama kakaknya ini. Sampai pada suatu hari kejadian naas pun menimpa dia dan kakaknya. Ketika si Moreno dan kakaknya ini sedang membersihkan kaca gedung di lantai 47, kecelakaan kerja ataupun kejadian naas yang mungkin saja tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Moreno ini pun terjadi. Lift yang menopang mereka dan membawa mereka naik turun membersihkan kaca itu pun terlepas dan terjun bebas dari lantai 47 ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya kalian bayangin ya, gedungnya 47 nih, tinggi banget kan, dan itu terjun bebas ke bawah, beneran kayak terjun bebas, lepas kaitannya tuh lepas, dan mereka udah turun aja, udah nggak pakai parasut, nggak ada pengaman, paling helm atau apa segala macam. Cuman kan namanya terjun bebas kayak gitu loh, ke lantai bawah langsung daratan, langsung tanah, ya kan? Itu serem banget ya Allah. Dan akibat dari kecelakaan naas itu, kakaknya si Moreno ini pun meninggal dunia di tempat. Sementara untungnya si Moreno ini masih selamat, dia hanya tidak sadarkan diri. Bukan hanya sih, itu tuh kayak ya Allah, kayak beneran gak kebayang gak sih pergi kerja nih ya, kayak sehari-hari aja tiba-tiba dia pun gak ngebayangin kalau ternyata hari itu hari terakhir dia ketemu kakaknya, kerja bareng kakaknya, dan dia bisa mengalami kejadian itu. Kan gak kebayang kan sebenarnya nih. Dan akhirnya setelah si Moreno ini diselamatin lah sama teman-temannya ya kan, langsung buru-buru nih dibawa nih ke rumah sakit. Nah, ketika dia dibawa ke rumah sakit, ternyata Moreno ini mengalami koma selama 3 minggu, dan tepat di hari Natal dia sadar dari komanya dan langsung bisa lancar berbicara. Kalau ini sebenarnya kayak, kalau ini ya, kalau misalnya orang-orang tuh kan pasti ngerasa kayak ini beneran mukjizat, beneran pertolongan ya dari Tuhan ya kan. Tapi pasti dia duka banget sih, kayak 3 minggu koma, terus tiba-tiba dia pas sadar, dia ngeh banget kalau ternyata kakaknya yang setiap hari sehari-hari kerja sama dia tuh udah nggak ada lagi di dunia gitu loh. Ternyata udah meninggal kakak aku gitu kan. Dan pasti berat banget sih buat keluarganya Moreno ini, khususnya buat orang tuanya kan. Di saat yang bersamaan mereka mendengar satu anak yang meninggal dunia dan satu lagi harus dalam keadaan koma karena kecelakaan kerja yang mereka alami saat itu. Menurut kalian, dari 3 kisah orang-orang yang selamat dari maut ini, kasus mana sih yang lebih kayak wow gitu tuh, kayak yang kok bisa gitu kan, kok bisa selamat, kok bisa, yang kalau dipikir pakai logika tuh kan kayaknya kayak
Kayak perbandingannya 1:1000 nih, dia selamat gitu kan. Menurut kalian nih yang mana? Boleh komen di bawah ya. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Komen-komen di bawah juga untuk ide-ide video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel aku nih. Pencet sekarang juga tombol merah yang ada di bawah. Wah, subscribe. Oke, jangan lupa nyalain tombol notifikasinya juga supaya kalian tidak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dan terima kasih yang udah subscribe juga, yang udah selalu nonton video aku. Aku upload video itu seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali. Kalau memang nanti ada sempatnya seminggu 3 kali deh, tapi nggak tahu, lihat aja ya selanjutnya gimana. Jangan lupa juga follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Oke, sekian dulu, dadah. Assalamualaikum.